Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Restu Apriani, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Sumatera Barat. Saya akan memperagakan teknik pemijatan laktasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pijat laktasi. Pijat laktasi adalah teknik pijat untuk membantu keluarnya ASI. Sangat penting dilakukan pada ibu yang menyusui. Lalu apa manfaat pijat laktasi? Bisa membuat ibu menjadi tenang, membuat ibu menjadi rileks, melancarkan aliran darah di sekitar payudara, mencegah terjadinya sumbatan ASI, membantu mengatasi payudara bengkak, serta yang paling penting adalah membantu memproduksi ASI. Lalu kapan dilakukannya pijat laktasi ini? Pijat laktasi ini bisa dilakukan dari trimester ketiga kehamilan atau sebelum melahirkan. Bisa juga dilakukan sesudah melahirkan dan juga pada saat ibu merasakan produksi ASI berkurang. Sebelum melakukan pijat laktasi, kita bisa melakukan hypno-breastfeeding terlebih dahulu, yaitu memasukkan afirmasi positif pada ibu untuk memperlancar produksi ASI. Selain itu, hypno-breastfeeding juga dapat mengurangi kecemasan dan stres pada ibu, menghilangkan stres dan kecemasan sehingga ibu dapat memfokuskan pikiran pada hal-hal yang positif, dan meningkatkan kepercayaan diri ibu sehingga ibu dapat merasa lebih baik dan percaya diri dalam menjalani perannya sebagai seorang ibu. Ini merupakan salah satu contoh skrip hypno-breastfeeding. Baiklah, sebelum kita melakukan pijat laktasi, kita pastikan tangan kita bersih. Lepaskan perhiasan jika memakai perhiasan. Lalu, naikkan lengan baju. Selanjutnya, kita mencuci tangan. Pada kesempatan kali ini, kita lakukan pijat laktasi pada bagian punggung dan payudara ibu. Yang pertama, kita harus menyiapkan ruangan yang nyaman bagi ibu yang menjaga privasi ibu. Pastikan ibu merasa nyaman dan rileks. Siapkan oil untuk memijat. Pada pijat laktasi, kita bisa menggunakan coconut oil atau baby oil. Baiklah, kita masuk ke teknik yang pertama. Pastikan tangan selalu berada di tubuh ibu. Lalu kita tuang oil ke tangan. Kita lakukan pemijatan pada leher depan ibu. Lakukan sebanyak 10 kali. Lalu tambahkan lagi oil ke tangan. Dan kita lakukan pemijatan dari pangkal leher menuju ke bahu dengan sedikit tekanan. Lakukan sebanyak 10 kali. Pastikan ibu merasa nyaman dengan tekanan pada pijatan. Lalu tambahkan lagi oil. Setelah itu kita lakukan pijatan mulai dari bawah, dari tulang sakrum menuju ke atas. Berikan sedikit tekanan sedang. Lalu kembali lagi ke bawah. Lakukan sebanyak 7 kali. Selanjutnya kita lakukan teknik circle atau teknik melingkar di antara tulang belakang ibu. Dimulai dari bawah menuju ke atas. Lalu kembali lagi ke bawah. Lakukan gerakan ini selama 7 kali. Selanjutnya kita melakukan pijatan menggunakan buku-buku jari. Dimulai dari bawah menuju ke atas. Dari bawah menuju ke atas, berikan tekanan. Pada teknik ini kita boleh langsung menggunakan 2 tangan atau kita menggunakan 1 tangan secara bergantian.
Lakukan gerakan ini sebanyak 7 kali. Pijat terakhir di bagian punggung. Kita ambil titik tengah dari bagian leher ke bahu. Lalu ambil 2 cm ke belakang. Kira-kira di sini. Dan kita lakukan pijatan sirkular pada kedua bahu ibu. Kita lakukan sebanyak 7 kali. Sekian untuk pijat laktasi bagian punggung. Setelah kita melakukan pemijatan pada bagian punggung ibu, kita lakukan pemijatan pada bagian payudara ibu. Kita tambahkan lagi oil ke tangan. Kita lakukan pemijatan dengan gerakan melingkar di sekitar payudara ibu. Berikan sedikit tekanan dan jangan sampai mengenai puting ibu. Lakukan sebanyak 7 kali. Setelah itu pada salah satu payudara ibu, kita lakukan pemijatan ke arah luar di arah jam 3 dan jam 9. Lakukan sebanyak 7 kali. Dan pada arah jam 12 dan jam 6 kita juga lakukan gerakan ke arah luar. Lakukan sebanyak 7 kali. Lakukan gerakan ini pada kedua payudara ibu. Lalu pada daerah klavikula ibu, kita lakukan pemijatan ke arah luar. Lakukan sebanyak 7 kali. Berikutnya, 4 jari di bawah titik pemijatan terakhir, kita lakukan pemijatan melingkar keluar. Lakukan sebanyak 7 kali. Lalu pada pertengahan payudara ibu juga kita lakukan pemijatan dengan memberikan sedikit tekanan. Lakukan sebanyak 7 kali. Lalu kita lakukan pemijatan pada bagian ST13, yaitu kita ambil garis lurus sejajar dengan puting ibu menuju ke klavikula. Di sini kita lakukan pemijatan secara sirkular. Dan pada ST16, yaitu 4 jari di bawah ST13, kita juga lakukan pemijatan secara sirkular. Dan yang terakhir pada bagian CV17, yaitu titik tengah di antara kedua buah puting ibu. Berikutnya kita lakukan pemijatan pada ST13. Kita lakukan pemijatan sirkular ke arah luar. Begitu juga pada ST16, 4 jari di bawah ST13, kita lakukan juga pemijatan sirkular ke arah luar. Nah, sekian teknik pemijatan laktasi pada ibu. Setelah kita melakukan pijat laktasi, kita pakaikan lagi baju ibunya, lalu kita mencuci tangan. Baiklah, sekian teknik pemijatan laktasi dari saya yang harus ibu-ibu ketahui. Teknik pemijatan laktasi ini bukan hanya bisa dilakukan oleh bidan saja, tapi pasien juga bisa melakukannya di rumah. Bisa itu dibantu oleh keluarga atau suaminya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita.